Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah, di mana kita pada siang hari ini masih diberi kesehatan dan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Jannah Adnin yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan yaitu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut-pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, kita dapat perlindungan atau mendapat syafaat di hari yaumil akhir nanti, di mana pada saat itu anak istri tidak dapat membantu satu sama lain kecuali Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memanjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya, karena hanya dengan nikmat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai setiap harinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diri kita ini sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang dijadikan dengan bentuk yang sempurna, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 dan 6 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka bagi pahala yang tiada putus-putusnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari ayat di atas kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik, namun Dia akan membalikan ke tempat yang seburuk-buruknya kecuali hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah menjadikan manusia baik orang yang beriman maupun orang yang kafir ke dalam bentuk paling yang sempurna, namun Dia akan mengembalikan orang kafir ke tempat seburuk-buruknya, sedangkan orang-orang yang beriman dan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang setinggi-tingginya, yaitu surga Jannatul Adnin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini jelas bahwa fungsi kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, mematuhi dan melaksanakan syariat-syariatnya yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan penuh ketaatan dan ikhlas diri. Meskipun demikian halnya, banyak sekali manusia menggunakan anggota badannya, panca indera, mungkin dengan harta dan kepentingannya ini dapat lepas dan hukum. Namun di akhirat nanti, dapatkah manusia lepas dari hukum Allah? Allah benar bisa.
Mulut memang dapat bersilat, bisa berbohong, namun Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut-mulut mereka. Dan tangannya lah yang akan berbicara, dan kakinya akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami, tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Dan firman-Nya dalam surat Al-Zilzal ayat 6 yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam ragam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir mengenai ayat di atas, bahwa manusia nanti keluar dari kuburnya dengan muka yang bercahaya, muka yang berseri-seri, sebagai tanda dia adalah orang yang soleh. Sedangkan ada pula orang yang keluar dari kuburannya dengan muka yang hitam legam, sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang durhaka dan memasuki tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zilzal ayat 7 dan 8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zahra atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zahra, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah mahkamah keadilan Allah. Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sedikit, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Bahkan dilipat gandakan sampai lipat ganda yang tinggi, sampai lipat ganda yang tiada tara atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun hanya sedikit dan tidak bertaubat atau tidak mengampuni atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan balasan di akhirat nanti. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa maupun kesalahan. Namun orang yang baik adalah orang yang apabila berbuat kesalahan dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi dalam beribadah adalah membersihkan niat dari selain Allah. Kita mantapkan niat kita dalam setiap ibadah, karena hasil dari perbuatan kita itu sesuai dengan niat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan niat dalam beribadah dan berjuang dalam setiap aktivitas kita. Kita niatkan bahwa kita lakukan semua itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan pribadi, komersial, dan kedudukan
yang akan menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak kita sudah bersusah payah mengerjakan kebaikan dari amal soleh dan amal soleh, namun kita terpaku dengan kepanjangan dengan sanjungan orang lain, maka amalan yang kita kerjakan menjadi sia-sia belaka. Artinya tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya berupa sanjungan dari manusia biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya kesukaan dipuji dari manusia itu adalah memudahkan hati dan telinga, yakni tidak dapat mendengar kebenaran dan selalu egonya yang dikehendaki oleh niatnya sendiri atau wataknya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dengan keterangan ini dapat bermanfaat bagi diri saya khususnya sebagai khotib dan umumnya kepada jemaah sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mempertebalkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas, tulus, tawadhu dan semangat yang merupakan tugas kita sebagai makhluk Allah yang taat dan beriman kepada-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairul